Oke, selamat pagi semua. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soal pada aplikasi ExamView, di mana aplikasi ExamView ini membantu kita untuk menyelesaikan soal yang akan digunakan pada aplikasi tes yang berbasis Moodle. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat langsung pada aplikasi ExamView. Jadi bagi yang belum menginstal, jadi silahkan diinstal. Di tutorial ini mengasumsikan bahwa pada perangkat teman-teman itu sudah terinstal aplikasi ExamView. Oke, pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi ExamView. Jadi ketika kita install aplikasi ini akan ada 3 shortcut ya, atau 3 pintasan. Ada ExamView Player, ExamView Test Generator, dan ExamView Test Manager. Nah, untuk membuat soal kita akan menggunakan ExamView Test Generator. Jadi ini bisa dibuka. Saya akan coba buka. Oke, jadi buat Bapak Ibu yang baru menginstal, nanti akan ada beberapa isian yang meminta kita untuk mengisi identitas. Silahkan diisi saja sesuai dengan identitas, bisa diisi dengan inisial Bapak Ibu dan namanya. Nah, ketika kita membuka pertama kali ExamView Test Generator ini, kita akan dihadapkan pada 5 pilihan. Jadi untuk memulai membuat, kita akan pilih opsi yang Create New Question Bank. Jadi kita bisa klik di sini. Oke, kemudian kita diminta untuk membuat title dan subtitlenya. Jadi titelnya bisa kita buat misalkan soal matematika ya, matematika kelas 10 ganjil gitu misalkan ya. Subtitlenya misalkan ini bebas saja ya, misalkan pas 2023-2024. Oke. Nah, kalau sudah bisa ditekan tombol OK-nya. Oke, jadi kita sudah bisa mulai membuat soalnya. Jadi untuk menambahkan soal, kita bisa klik di bagian kiri sini ada New. Kemudian kita pilih question type-nya. Jadi sebenarnya pada aplikasi ini sudah sangat banyak format pertanyaan yang bisa kita buat. Cuman pada kesempatan ini kita fokus ke pilihan ganda aja Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ada banyak, ada completion, matching, jawaban singkat, problem essay dan lain sebagainya. Tapi kita fokus pada multiple choice saja. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau kembangkan silahkan. Jadi pada video ini kita fokus ke cara untuk multiple choice ya. Jadi silahkan diklik yang multiple choice. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa tuliskan soalnya di sini, misalkan siapakah presiden pertama kita, contohnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa pilih optionnya, misalkan kita mau menambahkan option, kita bisa klik di sini, choice-nya bisa ditambahkan 5, 6, 2 dan lain-lain. Pada kesempatan ini saya akan coba jelaskan dengan 5 opsi. Kemudian agar kita punya standar yang sama, kolomnya kita jadikan 1 saja. Oke, jadi biar kita punya tampilan yang sama. Jadi opsinya dia ditampilkan secara 1 kolom 1 baris. Kemudian kita tinggal isikan opsi jawaban dari masing-masing pilihan. Misalkan yang pertama adalah Jokowi, yang kedua adalah Soekarno, yang ketiga misalkan Habibie, yang keempat Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang ketiga adalah misalkan kelima adalah Gus Dur. Nah, setelah kita buat semua opsi, pastikan kita memilih 1 jawaban yang benar. Misalkan di sini kasus ini jawaban yang benar adalah B, jadi kita klik B-nya sehingga ada tanda bulatan seperti ini yang menandakan bahwa opsi ini adalah jawaban yang benar. Nah, kalau sudah, kita tekan record. Nah,
Oke, kita sudah selesai satu pertanyaan. Selanjutnya, kalau mau menambahkan bagaimana? Kita tinggal klik new. Tapi kalau misalkan kita mau rubah, oh ternyata ini jawabannya salah ya. Atau yang benar adalah C, kita bisa edit atau bisa di double klik ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa double klik, terus pilih opsi yang benar yang mana. Ya, jadi perubahan bisa kita lakukan dengan double klik ataupun kita sorot soal yang mau kita edit, kemudian klik tombol edit. Ataupun kalau misalkan ada kesalahan dan ini tidak digunakan soalnya kita bisa klik delete. Nah, kalau menambahkan bagaimana? Kita tinggal klik new lagi, kemudian pilih opsinya multiple choice ya. Di sini kita asumsikan semua soal kita adalah multiple choice. Kemudian klik OK. Oke, lagi kita buat soalnya, misalkan gambar apakah ini? Misalkan di sini ada gambar ya dulu. Kemudian choice-nya juga tetap 5. Kemudian pilihannya, barisnya kita bikin 1 ya, kolomnya per baris. Nah, kalau masukkan gambar, Bapak Ibu tinggal klik insert, kemudian picture. Nah, kemudian kita cari gambar yang mau kita tampilkan yang mana. Ya, pastikan sebelum kita mengupload gambarnya, itu sudah kita atur untuk ukurannya Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil. Contoh saja, gambarnya ini kebetulan terlalu besar, tapi kita biarkan saja sebagai contoh. Nah, misalkan gambar ini adalah orang makan, orang potong rumput, orang olahraga, orang tidur, orang berkendara. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah kita pilih misalkan jawaban yang benar kata B. Nah, ini tinggal kita record. Oke. Nah, kenapa dia loncat seperti ini ya? Karena gambarnya terlalu besar ya Bapak Ibu. Jadi pastikan sebelum kita mengupload gambarnya ke dalam soal, ini di-resize dengan ukuran yang wajar ya. Jadi tidak perlu besar-besar. Yang penting sudah cukup terlihat di soalnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu tinggal lakukan proses ini secara berulang sampai jumlah soalnya sudah sesuai batasan minimum. Tapi alangkah baiknya lebih ya, karena nanti sistem akan secara otomatis mengacak soal yang Bapak Ibu buat ya. Sekian untuk cara yang pertama. Nanti akan ada cara yang lain, yaitu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word atau text editor, kemudian kita impor ke dalam TXAM View. Nanti kita akan jelaskan pada video selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oh ya, satu lagi saya lupa. Jadi setelah selesai, Bapak Ibu jangan lupa disimpan. Ya, jadi simpannya kita file, kemudian save ya, kemudian namanya apa. Jadi nanti formatnya ini adalah BNK ya, Exam View Question Bank. Misalkan nama bank soalnya adalah matematika contoh gitu misalkan ya. Oke. Nah, file matematika contoh BNK ini yang akan Bapak Ibu kumpul dengan format ini. Kemudian satu lagi kita akan ekspor dalam bentuk Blackboard 7.1 Bapak Ibu. Jadi setelah disimpan kita ekspor ya. Kita klik file, ekspor, kemudian Blackboard 7.1. Kemudian kita buat nama soalnya ya. Jadi akan ada dua file yang Bapak Ibu kumpul, yang dalam bentuk BNK tadi dan yang dalam bentuk zip. Misalkan yang ini adalah contoh matematika gitu ya. Untuk penamaan tidak ada aturan khusus, pastikan saja namanya tidak membingungkan Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita save, kemudian kita isi. Ini boleh kita isi, boleh tidak ya. Kemudian saya oke saja. Oke, jadi kita punya dua file BNK dan file zip. Jadi kedua file itu yang akan kita kumpulkan. Jadi yang saya sorot ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini akan dikumpulkan ke panitia. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara membuat soal langsung dari Exam View. Oke, sekian dan terima kasih.